Seorang pria mendatangi kantor kepolisian wilayah Semarang untuk melaporkan adanya tindakan kriminal yang telah ia lakukan sendiri pada istrinya. Petugas yang berjaga saat itu langsung memanggil tim yang lain dan segera mendatangi lokasi kejadian yang pria itu maksud. Dan benar saja, sesampainya mereka di TKP, seorang wanita sudah tak bergerak di atas kasurnya dengan bagian wajah tertutup bantal. Kisah rumit kali ini berasal dari Semarang, Jawa Tengah, tentang kelamnya hubungan asmara yang melibatkan orang ketiga. Dari sini, mari kita sama-sama menyelidiki bagaimana peristiwa pilu itu bisa terjadi. Cerita ini adalah berita fakta yang Mia rangkum dari berbagai media terpercaya tanah air dan menyajikannya sebagai alur cerita. Semoga dapat dengan mudah untuk dimengerti. Biduk rumah tangga antara Dani Mardianto dan Liandini Ayuning Tias dilanda prahara orang ketiga. Liandini, sang istri, memiliki pria idaman lain di luar rumah, begitu gosip yang telah beredar. Isu tak sedap itu pertama kali diketahui Dani dari tetangganya. Perasaan cemburu yang mendebarkan, namun segera ditepisnya karena ia masih percaya penuh dengan sang istri. Akhirnya gosip miring itu perlahan terhapus dan keduanya merekatkan hubungannya kembali. Mereka tercatat sebagai warga Sendangguo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, dan memiliki anak yang berusia 6 tahun saat kejadian ini terjadi. Sehari-hari Dani bekerja memenuhi kebutuhan rumah tangga, sementara istrinya mengurus anak mereka di rumah. Keduanya dikenal sebagai pasangan muda yang baik dan dikenal ramah pada tetangga sekitar. Dani yang berusia 26 tahun, sedangkan istrinya masih berusia 24 tahun. Terlihat seperti pasangan serasi, begitu kata warga. Di rumah yang bercat kuning cantik itu keduanya nampak harmonis, namun nyatanya ada permasalahan serius di balik pintu yang tertutup. Menurut media yang beredar, dalam perjalanan 7 tahun pernikahan mereka, sifat Dani mulai berubah. Ini dikarenakan dirinya semakin mendengar gosip bahwa istrinya berselingkuh dengan tetangganya sendiri. Pada awalnya kecurigaan itu hanya sebatas rumor miring, namun sifat istrinya ikut berubah, terlihat cuek, bahkan malas jika Dani hendak menyentuhnya. Bagaikan detektif, Dani menyelidiki istrinya kemanapun ia pergi, dengan siapa dan kerjaan apa yang dilakukannya saat suaminya tidak di rumah. Hingga pada suatu hari, Dani merasa menemukan bukti kuat jika Liandini memang memiliki pria idaman lain. Namun saat meminta konfirmasi dari istrinya, Liandini mengelak tuduhan tersebut. Mulai dari sini pertengkaran terus-terusan terjadi hampir setiap hari. Dani yang cemburu bikin istrinya gak nyaman di rumah. Akhirnya Liandini kadang keluar rumah, mungkin bermaksud menjumpai kawan atau sekedar mampir ke warung sebelah. Lagi-lagi ini jadi persoalan. Dani menuduh istrinya menemui selingkuhannya. Tuduhan ini kerap membuat keduanya bersitegang, bahkan gak berbicara satu sama lain selama beberapa hari. Di lain waktu, Dani mendapat informasi bahwa laki-laki pujaan istrinya itu rupanya masih satu RT dengan mereka. Meskipun demikian, tidak ada bukti kuat sehingga Liandini menepis segala tuduhan. Singkat cerita, diam-diam rupanya Dani menyadap ponsel istrinya melalui sebuah aplikasi. Dan muncullah sebuah kalimat mengejutkan yang dikirim oleh Liandini ke sebuah nomor tidak dikenal. Tulisan yang berbunyi, ungkapan rindu Liandini pada sosok pria yang telah beristri. Betapa sakitnya hati Dani mengetahui kebenaran ini. Ia diam terpaku menghela nafas. Awalnya ia memang bekerja keras demi mengungkap selingkuhan istrinya. Namun setelah mendapatkan bukti tersebut, ia malah jadi lunglai lesu karena jauh di lubuk hatinya Dani begitu mencintai Liandini. Wanita yang dianggapnya menjadi cinta pertama sekaligus cinta sehidup semati. Dani bingung memikirkan nasibnya jika harus berpisah dan memandang buah hati mereka yang masih berusia 6 tahun. Saat itu Dani memilih diam dan gak berani berbuat apa-apa. Beberapa waktu kemudian,
Tepatnya pada saat perayaan hari 17 Agustusan, sebagian warga Indonesia mengadakan acara lomba atau kegiatan lainnya untuk memeriahkan suasana. Begitu juga di lingkungan desa Sendangguo. Hari itulah Dani bertemu sosok pria yang diduga adalah selingkuhan sang istri. Namun tak begitu dijelaskan bagaimana sikap mereka ya. Karena itu adalah kali terakhir pria itu kelihatan, karena setelah itu ia dikabarkan telah pindah rumah. Meskipun pria yang diduga selingkuhan istrinya telah pindah rumah, penderitaan yang dirasakan Dani rupanya tak kunjung sirna. Entah mengapa sulit baginya menerima kenyataan bahwa istrinya pernah memalingkan hati untuk pria lain. Setiap hari mereka adu mulut, entah benar atau tidak ya, ketika dalam keadaan emosi, Liandini malah mengaku bahwa ia pernah berhubungan badan dengan pria lain. Jelas saja pertengkaran hebat tak terelakkan lagi. Dani mengancam berpisah, yang langsung disetujui oleh Liandini. Namun sebenarnya itu hanya gertakan. Dani gak rela jika harus bercerai. Ada rencana hari ini mau pergi ke rumahnya kakaknya kendal acara kakaknya pindah rumah. Nah saya bapaknya tadi malam saya juga pindah rumah di saya. Saya tuh sama tahu-tahu jadian kayak gini. Keadaan keluarga ini sepertinya udah gak dapat tertolong lagi. Yang ada cuma hawa panas yang menyelimuti. Setiap sentuhan seolah menjadi pemantik kobaran api yang siap membakar seluruh isi rumah. Di detik-detik hari naas itu terjadi, luka itu kembali muncul karena Dani saat itu menyuruh istrinya pergi untuk membeli token listrik. Ditunggu lama istrinya itu tidak kunjung pulang. Ternyata, ia mendengar kabar bahwa istrinya itu malah menemui teman wanitanya untuk meminjam ponsel karena hendak menghubungi kekasih gelapnya. Wah, bukan main murkanya hati Dani. Meskipun begitu, keduanya masih tidur satu ranjang. Seperti pada malam kejadian, tepatnya hari Minggu dini hari tanggal 23 Oktober tahun 2022. Saat itu pukul 2:30 pagi, entah apa yang membuat keduanya terjaga di pagi buta tersebut. Tiba-tiba percekcokan kembali terjadi, keduanya adu mulut cukup sengit. Liandini yang masih dalam keadaan posisi telentang masih menimpali omelan suaminya yang lagi cemburu berat. Karena merasa kesal, Dani mengambil bantal yang saat itu dipakainya, kemudian menaruhnya di atas wajah istrinya. Sepersekian detik saja korban kaget, berontak untuk mencoba melepaskan bantal yang menutupi saluran nafas. Ia mencoba berteriak beberapa kali tapi tak sempat berkata tolong. Liandini berharap suaminya memaafkannya dan mau melepaskan bantal tersebut. Tapi nyatanya, dorongan itu malah semakin kuat. Seluruh tenaga dikerahkan Dani untuk menghentikan nafas istrinya sendiri. Pikiran Dani hanya satu, jika istrinya mencintai orang lain selain dirinya, maka tak ada yang boleh memilikinya selain dia sendiri. Dan kematian adalah jalan satu-satunya agar wanitanya tidak direbut oleh orang lain. Baginya, penjara bukanlah hal buruk selama ia mampu melindungi apa yang jadi miliknya. Akhirnya perlahan Liandini menyerah dan ototnya mulai lemas, nafasnya juga terhenti. Di tangan suaminya sendiri, ibu muda itu kehilangan nyawa meninggalkan anak semata wayang mereka yang begitu dicintai. Beberapa saat kemudian setelah melihat tangan istrinya yang terkulai tak berontak lagi, ia bersender di pinggir kasur. Menatap sejenak tubuh wanita yang pernah ia cintai itu, kemudian beranjak pergi menghampiri anak mereka yang nangis ketakutan. Dalam informasi yang beredar ya teman-teman, Dani mengajak anaknya pergi ke pantai Marina. Entah berapa lama mereka di sana, karena setelah itu Dani mengunjungi rumah orang tuanya untuk menitipkan sang anak, kemudian menceritakan kondisi istrinya, dan dengan diantar orang tuanya, Dani pergi ke kantor polisi untuk menyerahkan diri. Setelah mendapat laporan, unit reskrim Polres Tembalang langsung mendatangi TKP. Petugas jaga langsung melakukan olah TKP dan memintai keterangan saksi dari tetangga maupun keluarga korban juga pelaku. Saksi tetangga yang bernama Pipit Sugiarto menceritakan pada Minggu dini hari sekitar pukul 2 lebih, ia memang mendengar suara teriakan, namun hanya sekilas.
Suara itu juga tidak ada teriakan minta tolong. Akhirnya tidak ada kecurigaan lain di pikirannya dan ia pun melanjutkan tidurnya. Nah, saat pagi harinya lah ia melihat ada Babin Kaptipnas dan beberapa petugas polisi telah berada di depan rumah korban. Ia sangat terkejut mengetahui Liandini telah meninggal dunia di tangan suaminya sendiri. Saksi mengaku bahwa sering melihat keduanya bersitegang beberapa hari terakhir. Namun ia nggak akan menyangka bahwa kejadiannya akan menjadi fatal seperti ini. Sementara itu korban segera dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit Dr. Karyadi. Di sisi lain, pelaku diinterogasi dan menceritakan kisah rumah tangganya yang rumit hingga ia nekat menghabisi istri yang begitu ia cintai karena cemburu yang menguasai hati dan pikiran. Dia suruh beli token listrik malah temu sama temennya, Pak. Terus? Kan malah pinjam HP temennya buat chattingan sama laki-laki itu, Pak. Terus cekcok, Pak. Meskipun sebenarnya ia tidak pernah menangkap basah perbuatan tak terpuji istrinya, semua itu hanya berdasarkan gosip, keterangan korban, dan tulisan di handphone yang ia sadap. Lantas, benarkah korban telah berselingkuh? Tersangka akan dijerat pasal 44 ayat 3 terkait dengan KDRT dengan ancaman pidana paling lama 15 tahun penjara. Nah teman-teman, emosi seringkali membuat kita lepas kendali. Namun dari banyaknya peristiwa, tentu tak ada yang berakhir happy ending. Akhiran sebenarnya adalah terkurung dalam jeruji besi dalam waktu yang lama. Sulit memang mengontrol emosi manusia, namun kita harus berusaha semaksimal mungkin agar terhindar dari hukuman. Karena bukan cuma korban yang lenyap, melainkan cita-cita kalian juga harus kandas karena kepuasan sesaat. Sebab itu, jauhi sifat ngamukan, jauhi penjara, dan dekati saya aja. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam pembuatan video. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!